Ya, selamat pagi wanita-wanitanya Allah, wanita-wanita yang dikasihi Allah, mengasihi Allah, dan juga selalu mengintrospeksi diri. Dan disinilah kita bisa berefleksi untuk menginspirasi diri kita sendiri dan juga banyak wanita. Ya, banyak wanita kenapa? Karena yang hadir di sini juga nanti melalui YouTube ya. Silahkan nanti kalau buka YouTube-nya bisa di like, bisa di subscribe, dan bisa dibagikan kepada banyak teman yang lain supaya mereka pun mendapatkan berkat ya. Nah, kita mau masuk ke dalam acara hari ini. Saya mengundang Ibu Siwi untuk membuka dalam doa. Ya, Tuhan akan mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan, mendapatkan teguran, dan melakukan firman yang kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari silahkan Bu Siwi berdoa. Mari para wanita RM, kita akan satukan hati, kita menyerahkan acara pada pagi ini di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu ya Tuhan. Engkau sumber segala kekuatan, penghiburan di dalam kehidupan kami. Bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan sebagai Allah kami yang hidup, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, hari yang cerah untuk kami mengawali aktivitas panjang hari ini. Sebelum kami beraktivitas panjang hari ini, pagi ini ya Tuhan, hamba bersama dengan para wanita RM bersama Ibu Olive akan bersama-sama sharing melalui pertemuan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus membukakan hati kami, pikiran kami, berikan kami hikmat di dalam kami menerima setiap apa yang menjadi sharing pada pagi hari ini. Sehingga setiap sharing yang kami lakukan bersama pada pagi hari ini menjadikan berkat bagi kami, menjadikan kekuatan, bahkan teguran di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati Ibu Olive yang akan memandu acara pada pagi hari ini, Tuhan berikan hikmat-Mu, sehingga apa yang boleh Ibu Olive sampaikan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk ibu-ibu yang lain yang mungkin sedang untuk masuk di dalam channel ini. Tuhan yang terus menyertai, berkati untuk sinyal-sinyal yang ada sehingga mereka boleh mengikuti acara ini dengan baik dari awal hingga akhirnya, sehingga kami semua tidak ada yang tidak terberkati. Kami merasakan sukacita melalui persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sharing RM pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya sepenuhnya di dalam otoritas kepimpinan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu. Oke, bagi yang pertama kali hadir di sini, dan juga bagi kita semua yang sudah berkali-kali hadir, sekali lagi kita mengingat bahwa di RM ini kita memang sengaja untuk melihat pantulan dari luar, ya, dari gambar nanti yang akan kita lihat sesuai dengan ulasan, untuk kita bisa menyadari apa yang kita dapatkan, insight apa yang kita dapatkan melalui pantulan gambar itu. Kita bisa menginspirasi diri kita sendiri dan juga mengilhami orang lain. Nah, para wanita RM di sini
kita bersama-sama ya, dari setiap tema demi tema, kita belajar untuk mengoreksi cara berpikir kita. Agar kita punya cara berpikir seperti cara berpikirnya Tuhan. Dan kita bisa berperilaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi nanti setiap wanita yang sudah hadir, jangan ragu untuk menuliskan insight-nya di chat atau menyampaikannya secara lisan nanti ya, buka mic. Jangan tunggu yang lain. Ketika sudah dapat insight-nya, silakan langsung buka mic, saya Bu, gitu ya. Gak usah sungkan Bu, kok saya lagi. Kalau insight-nya berbeda, silakan segera. Walaupun kemarin saya dulu sudah lagi ya. Tetapi setiap insight yang berbeda itu pasti memberkati kita, karena kita saling melengkapi di sini. Nah, dengan demikian, wanita-wanita RM di sini sudah berani merefleksikan diri dan juga memberikan testimoni. Yang mungkin biasa, saya nggak biasa ngomong Bu, nggak berani Bu. Nggak apa-apa. Disinilah tempatnya untuk kita belajar ya. Nanti saat pandemi lewat, nanti wanita-wanita RM di sini sudah berani tatap muka berbicara di depan umum ya. Menjadi inspirasi banyak orang. Saya berharap ini menjadi kerinduan setiap kita yang mendengarkan, yang hadir ya. Bahkan orang-orang yang nanti yang mendengarkan lewat YouTube. Nah, dengan kerendahan hati kita mohon Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita bisa melakukan ya. Jadi tidak ada unsur kesombongan untuk kita berkembang, bertumbuh, tetapi tetap di dalam kesadaran bahwa kekuatan ilahi itu ada pada saya. Nah, hari ini judul yang kita akan gumuli adalah siapakah aku di mata anakku? Ya. Ada Vina yang sudah saya minta untuk nanti bisa sharing juga. Saya bilang, waduh sharing apa? Doakan saja. Apa yang akan terjadi dalam momen itu yang mau Tuhan bicara, silakan dengan jujur bicara. Saya katakan demikian ya. Jadi points of view, my points of view, you ya, points-nya dari cara pandang kamu, dari cara pandang ibu-ibu yang lain, itu akan memberkati kita semua. Nah, kita nanti akan bersama-sama memakai tools. Tools-nya ini namanya points of view. Ada the coaching game, ada phases, ada punctum, ada flow ya. Ini yang ada di points of view. Tetapi hari ini kita akan pakai yang punctum ini ya. Nanti kita akan pakai dari sini. Nah, kenapa kita pakai tools ini ya, gambar-gambar ini ya. Ada banyak gambar di sini ya. Kenapa kita nanti akan pakai ini? Karena gini, kita seringkali curhat kepada teman-teman kita. Saya mengalami ini dari A sampai Z, ngomong terus nggak ada berhentinya. Tapi sekedar curhat yang akhirnya bisa dibuat curhat ke orang lain lagi. Sehingga ketika apa yang disampaikan itu kembali ke kita, orang itu bisa stres. Kok dicurhatin ngomong-ngomong ke orang lain ya? Padahal akar permasalahannya tidak ketemu dan tidak dapat solusi. Makanya dengan tools ini bisa membantu kita untuk menggali masalah walaupun kita sendiri. Nah, berbahagialah kita di sini karena kita bersama-sama ya. Karena kita akan mendapatkan jalan keluar yang variatif. Tidak semua orang itu dapat mengkomunikasikan idenya yang ada di kepalanya dia itu dengan baik. Makanya di sini kita belajar untuk bisa mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Ya, banyak hal mungkin tidak bisa kita sampaikan, tetapi apa yang didapat hari ini tolong bisa disampaikan. Kenapa? Seringkali orang dalam beban permasalahannya dia menyampaikan kepada seseorang dan orang itu kalau bertanya ya, kenapa? Orang itu bingung jawab. Jadi banyak hal yang disampaikan tidak mendapatkan jawabannya, tetapi di sini nanti berusaha untuk saudara bisa mendapatkan jawabannya sendiri malah ya. Nah, kadang-kadang hal-hal yang menyakitkan itu susah kita utarakan. Tetapi dengan tools ini, yang menyakitkan di dalam pun bisa keluar. Kalau wanita RM
jujur terhadap diri sendiri. Ya. Nah, kenapa menggunakan foto? Kita bersyukur sekali Allah memberikan otak kita yang kecil tapi berkapasitas besar. Ya. Banyak informasi yang bisa kita serap sepanjang hari, bahkan sepanjang umur kita dari kecil sampai kita tua, setua ini sekarang ini ya. Informasi itu banyak kita secara visual ataupun secara audio visual ya, atau kalau kita baca atau apapun informasi itu terekam dalam pikiran kita. Nah, makanya kalau kita satu hari melihat satu foto kita, kan visual itu ya, kita langsung bisa kepada ingatan tentang foto ini. Otomatis connect gitu ya. Nah, kalau ada orang yang bilang, Bu, kenapa harus pakai dari points of view? Kenapa enggak pakai foto kita sendiri? Kalau pakai foto kita sendiri, misalkan foto kita yang kita renungkan, Anda, ya, wanita RM akan sudah terpatok pada peristiwa di mana foto ini diambil, bukan? Nah, tetapi secara emosional sudah bisa terkonek juga. Oh, ketika foto ini memberikan ketika ambil foto ini, ketika foto kematian memberikan kesedihan lagi yang muncul ya, pengalaman emosional itu muncul, atau ketika sukacita bersama, foto bersama anak baby, waktu baby kita bisa tertawa-tawa, pengalaman emosional itu bisa keluar. Nah, itu bisa terkoneksi otomatis. Tetapi dengan points of view, kita bisa memperluas sudut pandang kita. Ketika kita melihat foto bayi anak kita dan kita di situ, kita fokusnya hanya ke masa itu. Tetapi ketika kita melihat apa yang direkam di dalam foto points of view ini, foto ini akan memberikan cara pandang kita yang luas. Kenapa? Karena itu pertamanya tidak berkenaan dengan diri kita. Jadi dengan apa yang saya pandu nanti, itu akan memperluas cara pandang wanita RM di sini, ya. Dan dengan pandangan yang luas itu, saudara akan merespon. Oh ya, di sini buat saya dapat ini. Di sini memberikan insight buat saya seperti ini, ya. Jadi pasti akan banyak cara pandang yang berbeda. Dan itu foto yang tidak saudara kenal itu akan memicu ingatan kita bersama kepada satu pengalaman. Nah, itu sekali subjektif sekali, tetapi itu akan saling memperlengkapi, ya, sesuai dengan tema kita. Jadi kita nanti di sini sharing sesuai dengan tema kita, bukan sharing oh ya setahun yang lalu, tetapi nggak sesuai, nggak connect dengan tema ya. Jadi harus sesuai dengan tema. Nah, foto-foto ini ya bisa dilihat secara tertutup, ya, namanya facing down atau facing up. Kalau terbuka ambilnya itu berarti ya kita ambil secara facing up, kita buka, kita bisa pilih. Tetapi kalau facing down ditutup. Nah, hari ini kita akan bermain yang berbeda. Hari ini kita pakai yang tertutup ya. Nanti kita akan lakukan bersama. Nah, kita akan mendasarinya dari firman Tuhan. Kita akan mengulik, kita akan mempelajari tentang Ribka. Bu, Ribka kan sudah pernah, betul. Ribka sudah kita pelajari dan juga kita sudah masuk ke Rachel ya kemarin ya, 2 minggu yang lalu. Tetapi hati saya ini tergelitik ya. Saya masih ingat bagaimana Rachel di masa lebih tua ya. Karena waktu Ribka yang lalu itu kita bicara bagaimana blueprint of God ya, pertemuan antara Ishak dan Ribka. Bagaimana Allah berkenan mengatur dari sana, dari sini, dari kehidupan Ishak dan kehidupan Laban untuk kemudian kehidupan keluarga Laban ya, dan Ribka kemudian dipertemukan ya. Jadi kita membahas tentang blueprint of God. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang masa yang lebih tua dari Ribka. Saya akan bacakan ya dari Kejadian 27 1 sampai selanjutnya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku." Saud Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu,
tabung panah dan busukmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak. Kembali. Terus udah gitu. Bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati muka kita. Nggak mau. Udah. Ini udah mulai. Ya, tolong di mute ya. Belum mandi, jangan disorot. Thank you. Nggak mau sarapan. Terus bisa minta tolong di mute Bu yang. Kita mau beli apa? Nah, belum pengen. Nanti kasih tahu ya. Sama lihat. Tante kalau itu teriak aja. Get well, ya. Capek ya. Tantenya Pertemukan waktu itu ya dengan Ishak. Iya, thank you. Masa Ribkah muda kita sudah pelajari. Nah, ini di masa dia sudah mempunyai anak kembar ya. Anak kembar pertama di muka bumi ini adalah Esau dan Yakub. Nah, nanti di sini Bu Christmas yang anaknya kembar juga bisa sharing ya Bu ya. Nah, belajar dari karakter Ribkah. Di mataku saya bacakan ayatnya ya. Yang pertama pasti wanita RM tahu bahwa pilih kasih. Saya minta tolong di mute Bu. Halo Ibu. Ya. Tetapi Ribka mendengarkannya, nguping dia. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya pada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Ya, wanita RM gambar di sini ya, ini memang sepertinya masih muda-muda sekali. Tetapi ini menunjukkan, gambar ini betul-betul menunjukkan bagaimana orang tua ya, kedua orang tua ini memberikan kasih yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Pilih kasih. Pilih kasih merupakan subjektivitas seseorang ya, yang tidak bisa dihindari. Ketika kita melihat seorang anak yang menyenangkan atau seorang anak yang begitu bandelnya, pasti ekspresi muka kita langsung berbeda. Ya. Apalagi kalau setiap hari itu dilihat. Jadi karakteristik orang ini pasti akan, subjektivitasnya dia, pasti akan membuat kecenderungan kepada siapa dia akan memberi lebih kasihnya. Nah, di sini kita lihat ya, betapa kegemaran, ya, kesamaan kegemaran, karakteristik watak dan keberadaan seseorang anak ini bisa menimbulkan orang tua, ya, khususnya dalam hal ini kita sebagai ibu pilih kasih pada anak kita. Entahlah apakah itu terjadi dalam keluarga wanita di sini atau tidak. Ya. Kalau itu terjadi, kita nanti bisa melihat apakah sampai di mana saya sudah menyimpang gitu ya kepada anak saya yang satu dengan yang lainnya. Apakah begitu besarnya saya mengasihi anak ini dan meremehkan anak yang lain. Yang kedua, ternyata wanita yang namanya Ribka ini mengajarkan tipu daya. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ini tidak saya merahin, nanti baru saya merahin. Yang saya merahin yang di bawah ini. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Kalau tadi Ishak bilang sama Esau, ambil 1 kambing, sekarang dia 2 anak kambing. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Kalau tadi Esau diperintahkan untuk cari 1 kambing diolah, sekarang Ribka mau 2. Kenapa? Dia ambil anak kambing. Berarti 2 itu kecil-kecil ya anak kambing, dan dagingnya lebih enak kan kalau lebih muda ya. Kita tahu semua ya,
bagaimana kambing muda itu dipromosikan menjadi makanan yang begitu enak, nah, begitu empuknya dagingnya. Nah, ini tipu dayanya Ribka, kelihatan sekali bahwa dia pertama-tama sudah, karena pilih kasihnya, dia sudah nguping. Jadi ini hanya kebetulan saya rasa ya. Dia setiap kali ada sesuatu yang dilakukan oleh suaminya, oleh Ishak, dia pasti memperhatikan apakah itu untuk Esau ataukah itu untuk Yakub. Penuh kecurigaan ya. Kalau saya menerobos mengamati itu penuh kecurigaan, dan saat Ishak menyampaikan kepada Esau, dia sudah nguping, dia sudah tahu, dia menginginkan anak yang dikasihi lebih ini melakukan tipu daya untuk mendapatkan. Hari-hari zaman dulu, sebelum handphone ada dalam genggaman, kita seringkali mendapatkan ilustrasi bagaimana seorang ibu bilang kepada anaknya ketika ada telepon dan dia malas untuk menerima, udah bilang aja mama enggak ada, bilang aja lagi keluar, ya seperti itu. Tapi sekarang ada handphone, seringkali susah kan untuk menyuruh anak mendustai gitu ya. Tetapi seringkali justru kita sendiri, kita pas lagi malas gitu ya, terima dari mana kita enggak mau terima. Bisa jadi kita pencet, kita matikan. Tetapi kadang nggak enak, terus kita terima. Tetapi tipu menipu itu keluar. Itu tanpa kita sengaja, atau bahkan kita sengaja. Ya. Sepertinya hal sederhana. Tetapi hati-hatilah, bahwa tipuan pertama mengundang tipuan yang berikutnya. Nah, lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, Bu. Aku ini kulitnya licin. Mungkin nanti papa akan meraba aku. Dan dia menyangka bahwa aku memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku sendiri, bukan berkat. Tapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang akan menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu. Wow, sebetulnya sudah ada ketakutan. Sebetulnya sudah ada negosiasi antara anak dan ibu. Bu, aku ini ya takut ya. Tapi ibu menyuruh seperti itu. Yang ketiga kita belajar bahwa kata-kata ini ya beberapa kali diucapkan. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti aku perintahkan kepadamu. Bisa jadi ngomongnya begitu, bisa jadi lembut. Langsung betulkan aja. Yakub, dengar perkataan ibu. Lembut seperti itu. Tetapi bisa jadi keras. Dengar perkataan ibu. Ayo, apa yang kuperintahkan, jalankan. Ya, bisa seperti itu. Tetapi bahwa itu menunjukkan adanya pola asuh otoriter. Perintah dalam ketaatan mutlak yang harus dilakukan. Ya, mutlak. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambingnya tadi ya, seperti yang sudah kita baca, maka aku akan mengolahnya. Aku ikut ambil bagian, kamu taati saja. Ya, seperti yang digemari ayahmu. Maka engkau akan diberkati. Ketaatan mutlak dari seorang anak kepada ibunya. Nah, pola asuh otoriter ini juga tampak ketika ibunya mengambil alih. Tetapi itu berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah. Kambing-kambing itu. Nah, mengambil alih. Bagaimana kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang sudah diutarakan kepada ibunya diselesaikan dengan sekejap oleh Ribka. Dia mengambil alih, tenang saja. Aku akan pakaiannya, ya, dan aku akan membereskan semuanya untuk
Konklusinya seperti itu. Bukankah ini juga yang sering kita lakukan pada anak-anak kita? Ketika melakukan sesuatu hal, tidak jarang kita yang kadang-kadang tidak sabaran, langsung ambil alih. Sudah, ibu saja. Udah, mama saja yang lakukan. Udah, kamu sana. Kita tidak memikirkan dampak dari perilaku kita. Dampak dari pola asuh yang kita terapkan saat itu. Bagaimana anak akan merasa diri tidak berharga, tidak bisa. Ya. Dan satu hari dia merasa kalau nggak ada ibunya, ketergantungan pada ibunya itu membingungkan dia bersikap. Nah, kita melihat bagaimana kulit anak kambing itu dipalutkan ke tangan Yakub yang sampai ke lehernya yang licin. Dia memberikan makanan yang enak, roti yang diolah pada Yakub. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "ya anakku, siapakah aku?" Jadi pasti sudah ada keraguan. Suaranya Yakub. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Jadilah Yakub seperti yang diharapkan oleh Kristus. Ajaran untuk menipu dilakukan dengan cermat dan diambil alih segalanya oleh ibunya agar terlaksana apa yang menjadi keinginan. Ya, kita belajar dari karakteristik Ribka yang di masa Tuhan ini. Yang pertama yaitu pilih kasih. Saya tidak bicara panjang lebar. Tapi ini nanti yang akan menjadi refleksi bagi kita sekalian. Ambilkan dulu bawang merah, 3 biji nanti bentar lagi ya. Dan yang ketiga, pola asuh yang adalah pola asuh otoriter. Bawang kita loh. Mas bisa minta tolong Bu, di mute Bu yang bersuara. Nah, tentang pola asuh ya, saya pernah berbicara tentang warisan pola asuh. Itu waktu itu masih berbentuk ceramah ya, jadi bisa dilihat nanti YouTube-nya untuk memperlengkapi ya. Perintah dalam ketaatan mutlak dan mengambil alih apa yang sebetulnya kita harus pikirkan kalau kita mau melakukan itu. Karena anak belajar dari apa yang dia alami. Ya. Pola asuh sebetulnya itu merupakan interaksi awal dari diri kita sebagai seorang ibu kepada anak. Ketika anak begitu lahir bayi, interaksi itulah yang terjadi di awal di mana kita mengasuh anak kita. Ya. Nah, pengasuhan yang terus berlanjut sampai anak-anak kita dewasa, anak-anak kita besar, itu dinamakan pola asuh. Nah, pola asuh ini memegang peranan penting banget ya di dalam pertumbuhan anak. Seberapa pentingnya? Karena itu menjadi standar perilaku anak-anak kita. Ketika saudara melakukan satu pengasuhan yang melenceng, itu akan diadaptasi anak menjadi standar perilakunya. Seperti mama mengajarkan, seperti ibu mengajarkan, seperti bunda ajar saya lakukan seperti apa yang ibu ajarkan. Jadi bahaya sekali, ya. Dan itu pola asuh yang ibu terapkan itu menjadi sumber motivasi anak untuk doing something di kemudian hari. Jadi apa yang kita sampaikan dalam pengasuhan kita kepada anak selapis demi selapis, sehari demi sehari itu memotivasi anak untuk jadi seperti itu. Memang ketika anak dewasa, anak bisa melihat pengasuhan ibu saya ternyata salah. Saya mengalami banyak hal yang membuat saya menderita. Misalkan ya, di pengasuhan itu kan ada yang otoriter, ada yang permisif, jadi seperti membiarkan anak,
atau ada yang demokrasi, yang bisa berdiskusi bersama, menentukan bersama, mengambil keputusan bersama. Atau satu lagi yang saya temukan akhir-akhir ini adalah abai. Orang tua, atau kita di sini bicara tentang ibu abai terhadap pengasuhan itu. Biarkan saja anak akan bertumbuh, berkembang, nggak diurusin juga akan hidup. Itu konyol banget ya, jangan ditiru banget. Nah, tetapi kadang-kadang peranan pola asuh itu kita dapatkan dari warisan kita masa lalu. Dulu mama saya mengajar saya seperti itu, saya terapkan kepada anak saya. Kalau pengasuhan itu baik, berkembang, baik anaknya. Tetapi kalau pola pengasuhannya yang dulu zaman bahila itu keliru dan diterapkan, waduh, kasihan sekali. Ada banyak anak, ya, saya pernah menjadi remaja. Di dalam masa-masa remaja di mana mereka banyak kegundahan, berapa banyak anak yang meneruskan keinginannya untuk bunuh diri. Kenapa? Itu akibat dari pola asuh orang tua. Tidak usah sampai dekat di pribadi kita ya. Kita lihat bagaimana anak-anak Korea yang grup-grup band ya, grup-grup tari itu yang bunuh diri. Dia mendapatkan tekanan dari luar. Dengan manajemennya dan lain-lain itu banyak yang bunuh diri. Nah, anak-anak yang hidup di dalam pengasuhan tekanan ya, yang otoriter dari orang tuanya, itu menderita sekali. Tetapi yang permisif juga menderita, bingung. Dibiarkan sama orang tuanya, apa-apa diturutin, itu akan menjadi sesuatu yang, oh, kalau saya gulung-gulung menangis, saya akan mendapatkan. Nah, itu menjadi polanya dia nantinya. Jadi setiap kali misalkan orang tua yang membiarkan anaknya apa-apa diturutin, ya akan jadi seperti itu. Dia akan melakukan berulang kali untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika orang tua yang begitu otoriter memerintahkan anak untuk diturutin, tidak ada kata negosiasi, tidak ada kata mengapa saya harus melakukan itu juga menjadi satu tekanan buat anak. Wah, Bu, kalau gitu membingungkan ya. Sorry. Bentar ya. Nah, membingungkan buat anak. Tekanan dari orang tua yang otoriter bisa membuat anak sampai betul-betul depresi. Orang tua yang menakutkan bagi anak, seperti yang saya alami, jangan ditiru ya Bu. Anak saya tuh melihat diri saya dulu seperti setan katanya. Begitu menakutkan mami itu katanya. Karena apa yang saya itu disiplin sekali. Begitu disiplinnya sampai semua saya atur. Anak saya sampai merasa tidak bisa berkutik. Dan dia dalam masa kecil seperti itu, dia tidak berani membantah. Jadi anaknya seperti jadi anak yang penurut. Tetapi padahal di dalam hatinya ada pemberontakan dan ada ketakutan, ada kecemasan, sampai akhirnya, ya itu. Dia bilang, sampai di dalam kebingungan itu, di dalam stres yang menekan saya, karena dia mengalami stres juga di sekolah, banyak dibully teman-temannya, seringkali bunuh diri itu ada dalam pikirannya. Dan puji Tuhan, dia anak yang secara rohani dia juga maju, ada kekuatan. Tapi begitu takutnya. Nah, itu ternyata ketika saya menjadi pembina remaja, ternyata banyak anak. Jadi bukan hanya teori, tetapi betul-betul di praktek kehidupan sehari-hari itu anak-anak mendapatkan tekanan itu sampai pada kesimpulan seperti itu. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh kita dalam lingkungan kita mengasuh anak-anak kita? Apapun gerak-gerik kita, apapun perkataan kita, apapun yang kita lakukan, interaksi kita terhadap anak itu menginspirasi anak. Nah, inspirasi macam apa yang kita taburkan kepada anak-anak kita? Anak memang belajar mentaati peraturan, tapi dia harus tahu kenapa mesti begitu. Ada alasan di baliknya, supaya itu menjadi bekal anak. Ketika satu hari nanti dia menghadapi dunia luar, di luar lingkungan keluarga,
dia akan bisa memilih, memilah, melakukan yang tepat. Untuk itu, pasti kita harus melakukan yang tepat terlebih dahulu. Ya, nah, disinilah kita akan nanti melihat bagaimana sebenarnya diri kita yang sesungguhnya. Nah, nanti bisa disambung melihat di kesempatan ibu di rumah ya. Warisan pola asuh ini akan memperlengkapi. Ya. Ini RM05. Nah, sekarang kita akan masuk kepada awal dari refleksi kita. Nah, points of view harus ada satu bagian di mana kita harus melakukan pause. Pause ini adalah seperti orang naik sepeda yang berhenti untuk istirahat. Jadi sekarang kalau ada pemikiran lain di dalam benak kita, apalagi ibu-ibu ya yang tadi mungkin tutup kamera sehingga mungkin ada banyak hal yang dilakukan, sekarang konsentrasikan dulu. Masuk kepada observasi diri. Di mana kita mau melihat ke dalam diri kita, saatnya kita jujur, tanpa satu penghakiman pada diri sendiri. Kita tetap bersikap lembut, sehingga kita pun bisa melakukannya dengan tepat. Saya akan memutarkan satu lagu. Silahkan dilihat, didengarkan, boleh dengan tutup mata, atau melihat videonya. Nanti akan memberikan sesuatu sensasi yang berbeda. Ya, silahkan.
Ya, indah sekali ya. Ini membawa ingatan kita pada masa-masa di mana anak-anak masih dalam rengkuhan kita. Ya, kita akan masuk kepada ya. Ada gambar yang tertutup. Nah, nanti tolong bisa dilihat, dipilih. Ya, jadi boleh dipilih ya. Ini. Nah, ada 4. Sebentar ya, saya. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Halo? Belum, Bu. Belum? Belum. Oke. Ya. Ya, ada 4 kartu. Saya minta masing-masing orang bisa memilih 2. Jadi pilih merah atau hijau. Di antara 2 ini pilih 1. Di antara kuning dan biru pilih salah 1. Masing-masing catat dulu atau tinggal-tinggal sendiri ya. Jadi jangan berubah. Nanti ini namanya facing down. Tadi tertutup dulu, nanti pilih keduanya. Jadi antara, misalkan saya merah dan kuning boleh. Saya merah dan biru boleh. Jadi 2 ya. Antara ini salah 1, antara ini salah 1. Sudah? Nah, kita akan masuk ke berikutnya. Tadi yang dipilih, kalau pilih merah, perhatikan yang merah. Kalau pilih hijau, perhatikan yang hijau. Nanti baru yang keduanya, perhatikan yang pilihan kedua, kuning atau biru ya. Masing-masing bisa berbeda. Jadi nanti ceritanya bisa berbeda. Nah, sekarang perhatikan yang gambar ibu dulu. Saya akan pandu. Ya. Silahkan masing-masing konsentrasi pada gambarnya. Apakah di gambar itu Anda melihat ada suatu bayangan yang tidak diinginkan? Atau latar belakang yang tidak diinginkan? Apakah ada detail-detail yang Anda sukai atau detail-detail yang tidak Anda sukai? Kenapa? Apakah warna-warna di situ mengganggu? Kalau dipikirkan, kira-kira 1 menit sebelum gambar ini diambil, apa yang terjadi? Atau sesudahnya, 1 menit sesudahnya, apa yang terjadi pada wanita ini? Coba arahkan badan kita lebih dekat kepada gambar yang kita pilih. Antara merah dan hijau ini. Jangan pusingkan yang lain dulu. Konsentrasikan pada gambar yang Anda pilih antara merah dan hijau. Dekatkan. Apakah ada sesuatu yang hilang yang menurut saudara harusnya ada? Atau jauhkan diri saudara dari gambar itu. Ada perasaan
Ada emosi apa yang saudara rasakan? Ada ingatan tentang apa yang saudara dapatkan? Apakah ada keterkaitannya dengan saya, wanita ini? Apakah saya terkoneksi dengan foto itu? Persoalan saya tentang diri saya, siapakah saya di mata anak saya, yang tercermin melalui gambar yang saya pilih. Siapakah saya di mata anak saya? Gambar itu berbicara tentang siapa diri saya di mata anak saya. Deskripsikan nanti dan bisa di-sharingkan. Ya. Sekarang kita beralih kepada gambar yang kedua. Anda pilih yang kuning atau yang biru, konsentrasikan di situ. Apakah perkiraan saudara, perkiraan ya, belum tentu anak merasakan seperti apa yang saudara rasakan. Wah, anak saya sahabat saya. Anak saudara bisa jadi merasa enggak sahabat gua gitu ya. Nah, sekarang kita berpihak kepada gambar yang anak ini. Alasanku ya, memilih tadi siapakah aku di mata anakku ya, bisa jadi sahabat, bisa jadi setan tadi ya, seperti setan, atau saya ini di mata anak saya sebagai apa? Ya. Nah, sekarang lihatlah gambar anak ini yang saudara pilih. Alasanku bisa mendeskripsikan kalau saya ini sebagai sahabat di mata anak saya. Atau saya sebagai setan di mata anak saya. Itu apakah dari kata-kata dan perilaku dari anak yang memberitahu kepada saya? Atau hanya perkiraan saya? Alasannya apa? Kalau emang anak yang menyampaikan, tentunya anak juga punya alasan. Ya. Tapi kalau itu dari praduga saya, penilaian saya, alasan apa yang membuat saudara memberikan penilaian terhadap diri saudara seperti itu? Silahkan chat, ya, silahkan diketik. Siapakah aku di mata anakku? Silahkan diketik. Nggak usah alasannya. Boleh nanya dong? Boleh nanya nggak? Halo. Ya, Ibu, silakan. Bu, saya mau nanya dulu sebelum ngechat. Ya. Yang harus kita tulis itu siapakah aku di mata anakku tuh menurut kita atau menurut anak kita, Bu? Bisa menurut Anda, bisa menurut anak. Kalau anak tidak pernah mengutarakan, berarti kan menurut Anda. Oh gitu ya? Ya. Wah, kalau menurut anak jelek banget dong, Bu ya? Ya. Namanya refleksi apapun ya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya seperti ini, tapi menurut anak seperti ini. Jadi silakan. Gitu ya, berarti dua dong ya Bu ya, menurut sisi anak dan kita ya. Boleh. Ayo silakan di chat. Saya tidak bisa melihat chatnya. Oh sebentar ya.
Apakah saya bisa melihat? Kalau tidak bisa melihat, nanti bisa dibacakan ya. Sudah pada ngetik kah? Vina bisa bantu bacakan, Vina? Halo? Iya, Bu. Ya, bisa minta sudah ngetik dibacakan. Ini ada Bu Kartika Bogor mengatakan kalau saya sebagai penolong dan memberikan jalan keluar. Oke. Kemudian Bu Dwi Siwi sebagai sahabat. Lalu ada Bu Yohana Juliana, saya di mata anak saat ini seperti teman setelah saya alami juga proses perubahan. Bu Priscila Supri sebagai teman. Bu Ngulihi, menurut anak saya sering mereka katakan saya baik dan sabar. Puji Tuhan. Menurut Bu Eli Purba, menurut anak saya sebagai pahlawan buat mereka. Oke. Sekarang siapa yang mau sharing? Jadi nanti kalau sharing ya kira-kira seperti itu ya, jadi tidak perlu panjang-panjang karena itu nanti menjadi pergumulan para wanita RM di sini. Jadi ceritakan, oh saya sebagai teman, anak saya bilang begini. Kemudian alasannya kan tadi ya. Kemudian apa yang mau dilakukan? Kalau misalkan sebagai teman atau sebagai apapun, ya menurut ibu-ibu, apa yang mau dilakukan 24 jam ke depan untuk memperbaiki hubungan atau untuk menambah kedekatan, ya bisa sehari ini ya melakukan dalam 24 jam ini mau dilakukan apa? Atau 1 minggu mau dilakukan apa? Atau karena hubungan masih buruk, saya minta 1 bulan deh Bu, saya mau lakukan apa dalam 1 bulan perjalanan ini, ya? Oke, silakan. Siapa yang mau nanya dulu Bu? Ya, monggo silakan. Untuk sharingnya nanti kita men-sharingkan apa yang tadi Ibu sampaikan atau kita sharing juga merefleksi gambar ini Bu? Ya, refleksi gambar ini. Oh gitu ya. Seperti biasanya kita refleksi gambar ini, gambar yang saya memilih gambar yang berenang. Nah, terdapatkan dari ibu yang berenang ini. Tariklah diri saudara menjadi ibu yang sedang berenang ini, terus dapat insight-nya apa? Atau ibu yang tertawa terbahak-bahak ini, tarik kepada diri ibu sendiri, saya ibu yang model apa ya? Seperti apakah saya ini di mata anak saya? Mari, kan. Siapa yang mau memulai? Saya dulu Bu. Mari, silahkan Bu Dwi. Mumpung. Ya. Saya memilih gambar yang warna merah, Bu. Ya. Ya. Ada yang mengganggu saya dari gambar ini sebenarnya. Kacamata yang dipakai mama ini, ibu ini. Ya. Itu sebenarnya bukan kacamata, kalau saya perhatikan sebenarnya itu bukan kacamata renang ya. Karena gelap. Jadi saya membayangkan sebelum gambar ini diambil itu sebenarnya ibu ini tuh sedang berjemur, rileks, santai gitu ya. Tapi entah mengapa sepertinya dia begitu terburu-buru, dia tergesa-gesa sehingga dia langsung menceburkan dirinya ke dalam air. Untuk saya hanya membayangkan dia mungkin mengambil sesuatu. Nah dari situ saya sehingga dia lupa melepas kacamata. Jadi saya bayangkan mungkin dia lagi bersantai, berjemur, anaknya bermain-main di pinggir kolam atau apa. Ada sesuatu yang jatuh ke dalam dan yang dimainkan anaknya itu sehingga ibu ini cepat-cepat ingin menolong mengambilkan gitu. Bahkan mungkin anaknya yang tenggelam atau bagaimana gitu. Itu Bu. Ya. Ya. Terus berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya di mata anak-anak, saya ingin terus menjadi sahabat mereka ya, karena saat ini mereka sudah menjadi anak-anak yang ABG, ada yang sudah menjadi dewasa juga, memasuki usia dewasa, menjelang
karena udah lulus SMA dan yang satu masih SMP. Jadi sekarang saya ingin menerapkan posisi saya sebagai sahabat buat mereka. Sahabat yang artinya tidak sekedar teman, tapi sahabat itu ya dekat, tapi juga kadang mengingatkan kalau mereka salah. Sahabat kebaikan. Dari gambar ini, Bu. Kalau ya, memakan diri dalam gambar ini, ya, dari gambar ini saya merasakan bahwa situasi saya sebenarnya nggak bisa lagi saya itu harus santai-santai dengan apa ya keadaan yang enjoy seperti nggak ada beban. Saya punya tanggung jawab untuk menolong anak-anak saya di masa mudanya mereka. Ya sebisa saya untuk bisa membawa mereka untuk bisa menjadi anak-anak yang nantinya kelak mereka bisa menjadi anak-anak yang mandiri, yang punya percaya diri, gitu Bu. Ya, jadi siap sigap menolong itu tadi ya, seperti yang Ibu bilang yang tenggelam langsung Ibu nyebur gitu ya. Ya. Menolong. Oke, itu Ibu membuat diri Ibu jadi penolong buat mereka, ya, siap menolong buat mereka. Nah, sekarang apakah anak-anak betul merasakan seperti itu atau apa yang Ibu dapatkan dari gambar anak yang Ibu pilih? Saya senang yang gambar kuning sih, Bu. Ya, sudah milih yang itu atau milih setelah keluar gambarnya? Jujur nih ya. Jujur tadi karena saya suka warna ya, warna biru dan warna merah. Sebenarnya saya tadi hanya menyuka gambar yang berdasarkan kesukaan warna. Tidak masalah, tetapi bahwa itu apapun yang ada di situ ternyata mengganggu pikiran kita. Ya, oke, distract. Oke, terus silahkan. Iya, tapi setelah saya melihat gambarnya, ya ampun, kok saya langsung jatuh hati dengan anak yang sepertinya tenggelam di dalam pasir, kayak dia itu sebenarnya main-main ya gitu, main-main di pasir, dan dia seperti antara senyum, antara kayak panik, antara kayak menahan gitu loh. Nah, ini saya gambarkan dengan keadaan anak-anak saya sih. Mereka tuh sebenarnya sedang dalam masa-masa tenggelam dalam satu banyak masukan-masukan ya, masukan-masukan dari orang tua, dari mungkin mereka punya teman-teman yang sepertinya mereka tuh apa ya, terbenam di dalamnya gitu loh. Tapi terus dia itu kayak merasakan ya udah enjoy aja gitu, antara seneng, kadang antara nahan gitu, kadang kalau mamanya kasih masukan yang nggak sesuai hatinya, kayaknya mereka ih apaan sih mah gitu. Tapi ya kelihatannya sih selama ini mereka enjoy gitu dengan kayak senyum yang entah itu tertahan atau senyum lepas. Saya melihatnya di situ. Anak merasakan dan pernah mengutarakan Ibu betul-betul menjadi penolong mereka? Pernah. Dan anak-anak pernah sampaikan gini, nggak tahu ya kalau misalnya sempat yang anak pertama bilang gini, syukurnya ada mamah gitu, dia sempat dia ngatakan enggak. Jadi seandainya nggak ada mamah gimana gitu. Pernah ketika kita ngobrol mereka ada anak yang besar itu mengatakan seperti itu. Jadi ya saya akhirnya ya ampun berarti banget ya saya ternyata buat anak-anak gitu. Bahagia ya Bu ya. Oke, apa yang mau dilakukan ke depan Bu? Saya ingin semakin lebih dekat lagi dengan anak-anak karena kebetulan dua anak ini punya model yang beda. Yang satu itu tertutup, yang satu open sekali gitu. Dan yang tertutup pun saya harus berusaha untuk masuk ke dalam dia gitu. Kalau dia suruh ngomong apa aja dia nggak bisa, dia harus kita pancing, kita selami dulu. Jadi seperti ini mama ini harus benar-benar mau menyelami anaknya gitu. Ya, bagus sekali. Bu, Ibu bisa juga main points of view dengan anaknya Ibu di rumah. Buka di web. Ya, ya, supaya dia bisa keluar apa yang di dalam hatinya, ya. Anak saya pernah saya coba dulu, pernah. Kemudian dia merasa
open sekali sama saya. Dia bilang, cukup ya Mami, saya nggak mau lagi. Nggak mau main lagi. Ya nggak apa-apa. Tapi justru dari itu menjadikan awal, dia bisa sharing ke saya. Jadi apa-apa malah sebelum saya tanya sudah, Mami, udah begitu ya. Jadi itulah padahal dulunya buruk sekali hubungannya. Tapi ya dengan perjalanan kasih Tuhan, ya dengan pemulihan, dan dengan gambar point of view yang pertama saya buka kerja, dan itu saya serius sekali karena bukan hanya 1, 2, 4 gambar, banyak gambar gitu. Akhirnya dia berhenti, dia sadar gitu, kok saya ceritanya banyak sekali gitu. Udah stop katanya gitu ya. Jadi bisa dicoba Bu dengan points of view yang ada di web ya. Kalau belum punya kartunya. Mari silakan, siapa lagi yang mau sharing? Saya Bu. Ya, monggo. Ibu. Saya pilih gambar warna hijau Ibu. Ya. Ya, saya melihat di sini Ibu ini tertawa lepas. Ya, walaupun ya di kepalanya itu saya lihat ada sudah ini 2 lapis topi dengan ini bajunya ya. Ya, ini saya melihat nggak masalah bagi dia. Dia bisa menikmati dalam suasana yang sekalipun ya mungkin itu cuacanya panas terik ya, tapi tidak menjadi masalah bagi dia. Ya itu saya senang dengan foto ini. Ibu memang asli pilih ini yang hijau atau setelah buka baru pilih? Ya, saya tadi lihat ini langsung ke sini ya, perhatian saya waktu Ibu munculkan foto ini. Oke. Ya. Sambung Bu, dalam hubungannya dengan Ibu di mata anak, gambarnya dengan insight apa? Ya. Saya lihat gini Bu, dalam setiap pergumulan itu tidak akan menjadi masalah kalau itu dibawa dengan sukacita, dengan senang hati gitu. Ya, dalam menghadapi anak pasti ini ya ada masalah-masalah yang dihadapi, tapi menikmatinya dengan senang gitu, itu akan tidak menjadi sesuatu yang yang menjadi satu masalah besar kalau kita anak ini Ibu ini tertawa lepas kalau itu kita lakukan dengan sukacita gitu Bu. Jadi siapa kira-kira Ibu di mata anak Ibu dengan saya pernah gini ya Bu, saya dengan anak-anak ya buat kelebihan gitu ya Bu, tulis gitu sesama mereka dan saya juga. Jadi mereka katakan ya kelebihan saya, Ibu baik, sabar, oh banyak banyak ininya gitu ya, kami lihat banyak kelebihannya gitu ya. Saya senang dengan anak-anak gitu dan membuat mereka menjadi teman saya gitu Bu. Ya. Itu makanya sukacita sekali ya Ibu yang tawa lepas ya. Nah sekarang anak. Aduh, ini ada Mas. Ada sebentar ya Bu. Ya. Kalau yang anak ini Ibu pilih yang mana? Sebentar ya Bu, inilah sebentar ya. Sebentar, saya apa tadi Bu? Oke, Bu, Ibu tolong di close dulu mic-nya, nanti disambung. Ibu lagi terima telepon ya? Ya, iya, tadi ada ya Bu. Sekarang udah mau sambung lagi? Ya Bu. Apa tadi Bu? Yang anak Bu, yang gambar anak, Ibu pilih yang mana? Oh, saya pilih yang kuning. Ya. Ya, yang kuning ini saya melihat gitu, dia terbenam badannya, tapi dia tetap tersenyum dan menutup mata. Ya,
dalam apanya itu gitu ya, saya memikirkan anak yang punya masalah gitu, tapi dia bisa tetap tersenyum kalau dia menutup mata dengan apa ya, situasi hidupnya, bukan berarti dia tidak peduli gitu, Bu. Tapi anak ini menikmati dalam permainannya itu gitu, menikmati dan dia bisa tersenyum dalam situasi walaupun badannya itu terbenam gitu, Bu. Karena ada ibu yang selalu mendampingi dengan bahagia ya, Bu. Dengan Iya, kebaikan. iya, heeh. Oke. Oke. Ibu mau melakukan apa untuk anak-anak hari ini? Saya akan tetap apa ya, berusaha terus mau belajar. Memasak yang enak buat anak-anak hari ini. Ya, ya, Bu. Boleh seperti itu. Jadi konkret. Oh ya, saya mau memasak masakan kesukaan anak saya seperti itu ya dalam sehari ini atau 24 jam ini atau seperti itu juga boleh gitu. Ibu lakukan? Ya, saya ingin ya mengajari mereka gitu ya, Bu. Apa yang mereka mau gitu ya. Saat ini saya melihat mereka mengasah bakat mereka, Bu. Jadi saya mau memfasilitasi supaya bakat mereka itu lebih mereka lihat dan mereka bisa kerjakan. Kalau anak-anak saat ini, Bu, saya berdayakan untuk mereka jualan gitu, Bu. Oh. Kue gitu, Bu. Anak-anak panti ya, Bu. Iya. Iya, anak-anak panti. Terus mereka jualan, mereka senang gitu. Apa bakat mereka diasah dan didukung gitu supaya mereka semakin terampil di dalam bakat mereka, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Tuhan menyertai. Ya, Tuhan memampukan juga, Ibu. Sebagai anak dengan karakternya masing-masing ya. Iya, iya, Bu. Berapa puluh anak, Bu? 30, Bu. Anak ya. Beri kekuatan kesabaran ya kepada ibu yang sudah dinilai baik ini ya. Puji Tuhan. Yuk silakan. Siapa lagi? Terima kasih. Shalom. Shalom, Bu Oli. Shalom, Bu Oli. Siapa Saya Eli, Bu. Ya, silakan Bu Eli. Bu Eli, Bu. Ya. Oke. Tadi ngeliat gambarnya kan warna merah ya, Bu. Baru lihat warna merah, belum lihat gambar. Kan pertama kali Ibu lihat warna. Saya memang penyuka warna merah. Terus pas lihat ternyata wah gue gambarnya ini gitu ya. Saya lihat lagi apa yang dilakukan ibu ini. Saya melihat bahwa seorang tadi beda sama Ibu Siwi ya. Saya bilang, nah ibu ini dengan PD-nya walaupun dengan kacamata hitam, padahal berenang itu punya kacamata sendiri kan. Kita nggak bisa pakai kacamata yang biasa gitu. Kacamata yang biasa aja kita nggak bisa, tapi dengan PD-nya dia melakukannya pakai kacamata hitam. Bahwa hidup itu memang harus pede aja gitu loh, Bu. Jangan apa kata orang, tapi apa kata diri sendiri. Itu yang buat saya. Gitu. Itu yang jadi hidup saya memang harus percaya diri, Bu. Di yang warna merah ini. Di gambar warna merah ini. Percaya diri ya. Nah, apakah iya, Bu. melihat ibu sebagai ibu yang percaya diri? Iya, mereka justru makanya tadi barusan saya sempat kan pas Ibu tanya chat itu tentang bagaimana anak melihat kita gitu ya. Saya langsung nanya ke anak saya. Kebetulan saya kan ada lagi di Bandung sama anak saya yang laki-laki. Dia bilang, "Dek, menurut kamu mami seperti apa?" Dia bilang, "Mami itu pahlawan aku." Oh, pahlawan. Katanya gitu. Terus yang kedua, saya nanya langsung chat anak saya yang perempuan di Bogor. "Cek, menurut mami kamu seperti apa?" "Buat aku mami yang terbaik." Wah, ya, langsung dikontak ya, Bu ya. Iya, memang ini kan langsung dikontak. Pahlawan dan baik ya. Oke. Terus yang anak-anak? Nah, anak-anak itu tadi saya bilang kenapa mereka ngomong seperti itu gitu ya. Saya pikir kok pahlawannya. Nah, saya tadi pertama juga kedua yang Ibu lihat saya melihat dulu gambar. Saya biru sama kuning saya lebih senang biru gitu. Saya nggak ngeliat orangnya pas lihat wah ini apa ya? Oh ternyata
nggak ada yang salah gitu ya. Ternyata gitu, saat anak-anak saya ada masalah, seperti gambar di biru ini, saya tahu mereka punya masalah, tapi saya siap jadi orang yang terbaik buat mereka, dan siap jadi pahlawan buat anak-anak saya. Amin. Bu, dari yang anak-anak ini tadi yang pilihannya biru belum terkupas nih. Gambarnya ini Ibu melihat memang anak ada masalah. Apakah Ya. yang mengganggu Ibu yang membuat Ibu punya insight lain? Aduh, suaranya hilang-hilang gimana, Bu? Kenapa? Gimana? Ibu juga hilang-hilang suaranya. Iya, ini soalnya nggak pakai wifi di Bandung. Ya, gimana, Bu? Ya, yang anak biru ini tadi, anak lagi di tanah ini, ceritanya ini kalau bermasalah Ibu siap gitu ya. Ada detail apa gambar ini yang mengganggu atau yang menjadi perhatian Ibu? Ya ini ya Bu, seperti sekarang saat ini kan yang saya lihat dari gambar biru ini, anak ini kayak ada tekanan ya. Saya lihat anak ini ada tekanan, saya lihat dari cara dia berpikir, cara dia mengelihat taruh tangannya gitu. Saat ini juga sedang terjadi dengan anak saya, Bu, yang laki-laki. Hari ini dia begitu banyak tekanan karena dia hari ini dia sedang ikut tes akpol di Bandung. Saya tahu dia banyak tekanan gitu. Nah, saya selalu biarlah saya menjadi pahlawan buat dia. Paling tidak saya bisa memotivasi dia untuk bahwa tekanannya itu tuh tekanan itu tuh hanya dia bisa saya percaya dia bisa lewatin. Ya. Oke, namanya siapa Bu? Nanti kita doakan bersama ya Bu. Stefanus, Bu, Stefanus. Oke. Ya. Terima kasih ya Bu, putus-putus nih. Ya, silakan ada yang lain lagi. Shalom Bu Olive. Halo, siapa ini? Oh, Ibu Yohana. Iya, pagi Bu Olive. Saya memang senang warna merah dan biru ya, warna dasar. Saya belum lihat gambarnya gitu tadinya. Kaget juga saya. Setiap kali saya ikut RM ini kan saya berdoa ya, supaya saya tuh dapat sesuatu yang memang bagus buat diri saya. Saya lihat gambar ini tuh kayak bener-bener saya, Bu. Saya adalah seorang ibu yang situasi apapun saya siap membantu menyelam seperti gini gitu loh. Gambaran saya memang benar, itu kacamatanya walau tidak sesuai, kadang pola pikir kita ya, sudut pandang kita itu sudut pandang kita sendiri gitu loh. Nah, kita nggak memahamin anak, tapi sebagai ibu yang siaga, saya lihat di gambar ini kan sampai tarik nafas ya, itu kan nahan nafas gitu, walaupun kadang masalahnya berat, tapi Tuhan kita kayak dituntut untuk menyelam ke dalam gitu ya, sebagai seorang ibu yang kita harus benar-benar jadi gitu loh. Jadi saya merasa gambar ini adalah saya lihat, waduh, ini benar-benar kayak gua banget gitu loh. Baru-baru ini pun aku ngalamin di mana sometimes aku jadi ibu udah menyelami, menjadi teman buat anak-anak, seringkali mungkin bukan bawel ya, tapi kita memberikan masukan atau apa. Tapi kondisi apapun kita harus siap sebagai ibu yang siaga menolong. Bahkan dalam kondisi seperti di gambar itu kan, mungkin dalam sisi sebelum 1 menit sebelumnya kita lagi santai, tapi kita mungkin lagi pakai kacamata, lagi nyantai bener ya, lagi duduk santai atau lagi berjemur, tiba-tiba diharuskan untuk masuk gitu kan, menolong anak gitu kan. Jadi istilahnya situasi yang paling bahaya pun kita siap gitu. Nah, saya dapat itu untuk gambar yang nomor 1. Dan saya lihat waktu gambar biru, saya lihat tuh kayak anak saya banget. Anak-anak yang seringkali kalau kita omongin, dia lihat saya lihat gambar tuh dia tutup kuping, Bu. Sepertinya berontak gitu loh, kayak nggak mau mama bawel, mungkin itu ya anak ini alami. Dan dia bertindak kan dengan lempar barangnya itu sepatu ya. Dia tidak mau pakai sepatunya, dia lempar, pada itu kan di pasir. Harusnya pakai sepatu itu supaya kakinya nggak kotor. Ya itu saya dapat banget seperti anak saya baru-baru saya juga ngalamin. Saya nasihatin dan semua anak saya 4 tuh karakteristiknya tuh berbeda dan saya seperti pelangi dalam hidup saya. Ketika saya baru-baru ini ngalamin anak saya yang ketiga, saya tegur sebulan lalu seperti gini, kamu nggak kepikiran untuk cari pekerjaan? Wah biasalah Bu, ini mama gini, ya udah saya diam, tapi saya bawa doa. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya akan siap Tuhan. Sampai akhirnya minggu kemarin dapat job, dan saya sebagai ibu yang siaga seperti yang gambar itu. Dalam kondisi saya yang keterbatasan pun, saya harus turun, mempersiapkan anak saya untuk sekolah, untuk kerja, sampai setiap hari Bu, saya cari-cari kosan di internet gitu ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya nemukan dan ternyata saya doa Tuhan dapetin saya tuh
tempat kos yang terbaik gitu loh, Bu. Bahkan saya harus kocek kantong saya untuk anak-anak saya gitu loh. Saya lihat gambar ini persis kehidupan saya gitu loh. Jadi saya ngerasa saya selalu sekarang dalam 1 bulan ke depan saya harus menyiapkan waktu yang saya lihat buat anak karena setiap hari dia akan WA call saya, akan video call. Dia cerita, curhat kerjanya gini, Bu Gono begini, saya dengerin sama papanya. Dan saya lihat itu setiap hari, bahkan anak saya yang paling pertama pun, yang cowok, bahkan yang di Kamboja pun, even ada masalah pasti aja nyari kita juga, Bu. Dia tahu kalau mamanya itu akan siap buat dia untuk membantu. Jadi kondisi yang saya rasakan seperti itu aja, Bu. Bu, ya Bu ya, berarti Ibu siaga ya. Iya, ibu yang harus jaga 24 jam seperti gambar ini kan. Nahan napas, walaupun mungkin nggak bisa berenang, tapi harus turun ke dalam pedalaman kan, gitu loh. Kita sudah dapat 3, Ibu penolong, Ibu sebagai teman, Ibu siaga ya. Iya. Terima kasih ya Bu Yana. Sama-sama Bu. Unpredictable but precise. Ya Bu, unpredictable, nggak terduga. Betul ya? Bu. Betul. Ya, Risa. Itu iya. Betul ingin didapatkannya dari refleksi ini. Ya, iya. Bu. Ya, silakan sekarang saya mau minta Vina nih. Sudah didoakan, sudah digumulkan apa yang engkau dapatkan pagi ini, Vina? Halo Ibu. Vina. Ya, ayo. Shalom Ibu-ibu semuanya. Shalom. Kalau tadi sudah mendengarkan ibu-ibu yang lain sharing sih, saya menjadi ibu ini belum lama ya dibandingkan ibu-ibu yang lain. Apalagi tadi Bu Ngulihi sampai udah mengasuh 30 anak. Saya sih cuma 1 anaknya, baru mau 5 tahun, jadi baru jadi mamah ya. Baru hampir 5 tahun lah gitu. Sampai nomor 2. Tadi tolong ditutup dulu Bu. Iya. Tadi pagi banyak. Bu Christmas kan co-host bisa bantu mute Bu. Ya. Berdua kalian kan? Oh. Ya Bu Olive, jadi saya membahas gambar ya Bu ya, seperti ibu-ibu yang lain ya. Tadi sih kalau saya itu tadi bingung mau pilih warna apa Bu, jadi kepilihnya pas gambarnya udah buka gitu. Saya pilih warna merah ya. Kenapa pilih warna merah? Karena lebih menarik Bu. Istilahnya tuh gambarnya tuh kayak lebih kompleks dan lebih menantang gitu loh. Terus kami kamu apa ini sekarang? Jadi apa tuh namanya di gambar merah ini tuh kan seperti tadi tuh saya juga bertanya-tanya sih, awalnya tuh lihat dia pakai kacamata kayak ini tuh bener nggak sih sunglasses gitu kan, bukan kacamata renang gitu loh. Terus saya lihat-lihat, terus takutnya tuh saya salah. Ternyata tadi setelah ibu-ibu yang lain bilang memang itu sunglasses, berarti memang bener, saya nggak salah lihat. Istilahnya saya lihat gambar ini tuh kayak berani mati ya Bu ya, kayak nekat gitu loh Bu, istilahnya orang Jawa Timur bilang bonek gitu kan, bondo nekat, jadi apapun dilakukan, posisi nggak siap pun harus menyelam pun dilakukan, karena saya lihat kalau berenang itu kan kita bernafas pakai mulut, tapi ibu di gambar ini itu tuh keluar uap sampean gelombang udaranya itu dari hidung, jadi kan dia itu menyelam tapi bernafasnya tetap pakai hidung, padahal itu kan susah. Kita bisa buang udara tapi kita nggak bisa hirup udara di dalam air kan gitu. Jadi istilahnya apapun sampai mematikan pun dan menyakitkan kita, itu kejadian apapun tuh saya akan tetap menjalaninya buat anak gitu loh Bu. Iya. Ya walaupun apa tuh namanya belum selama jadi mamah seperti ibu-ibu yang lain gitu kan, tapi saya yakin posisi anak saya nanti lebih besar pun saya bakal melakukan hal seperti itu gitu. Kemudian seperti tadi kalau direfleksikan sama yang dikhotbahkan oleh Bu Olive, yang Ripka tadi kan dia bilang
waktu nyuruh si Yakub berbohong jadi Esau kan dia sampai bilang kutukmu ibu yang nanggung istilahnya gitu kan, makanya sampai apapun hidup mati buat anak lah gitu. Untuk yang gambar berikutnya yang kuning atau biru, saya pilih warna kuning Bu. Saya pilih warna kuning karena anaknya lucu Bu. Ya. Saya lihat tuh dia tuh apa kayak penuh cerita gitu loh. Kebetulan anak saya itu kan belum pernah ke pantai Bu. Kasihan sih belum pernah ke pantai. Jadi mungkin lihat pasir itu ya dia antara geli-geli seneng tapi jijik gimana gitu kan. Tapi anak ini tuh pasrah mau sampai diajak main kayak dikubur dalam pasir gitu kan. Sampai bahkan dia aja tuh sampai merem, mungkin kan rasanya kayak geli-geli tapi seneng gitu. Tapi dia pasrah karena tahu siapa yang ngubur dia dan itu kan mamahnya sendiri. Jadi pasti anak ini percaya sama mamahnya gitu. Apapun yang dilakukan mamahnya itu kan untuk menyenangkan dia, yang terbaik buat dia. Lah untuk membuat anak percaya sih memang susah ya Bu. Kayak sekarang nih saya ini anak umur segini ini kan tahap-tahapnya banyak bantah mamahnya. Kalau dikasih tahu banyak tanya, kenapa ini apa kayak gitu. Jadi berusaha terus jelasin, kadang saya terus mengingatkan, terus kasih tahu, tapi dia pilihnya yang lain. Nggak mau enak ini, mama cerewet, mama bawel, kan tadi sudah bilang, kenapa bilang lagi, sering sekali ngomong gitu Bu. Tapi kan yang namanya mama pasti suka ngomel, kasih tahu terus gitu kan. Tapi dia tahu lah pasti apa yang apa kita kasih tahu itu yang terbaik buat dia. Sesekali waktu itu pernah kayak saya ngomelin terus dia habis gitu kayak habis makan gitu Bu, dia kan aktif anaknya, sukanya lompat-lompat, setelah lompat-lompat terus dia muntah. Setelah muntah dia baru tahu, oh iya ya kenapa tadi mama nggak boleh Deren lompat-lompat, soalnya habis lompat Deren muntah. Dengan hal-hal yang sepele gitu terus dia tahu saya ngelarang dia untuk happy lompat-lompat karena biar dia nggak muntah gitu kan Bu. Kalau tadi saya iseng tanya sama ke-mute. Iseng tanya Bu, seperti yang ibu-ibu lain lakukan ke anaknya kan tanya, mamah itu buat kamu siapa sih gitu. Tapi kan anak umur 4-5 tahun belum paham Bu. Ya saya tanya cuman, mamah baik kok nggak marah-marahin Deren terus tiap hari, dia bilang gitu. dia kurang paham ya Bu. Jadi terus tapi apapun yang kayak dia minta tolong pasti yang dicari pertama kali itu, kalau saya sama suami sama-sama di rumah pasti yang dicari pertama kali itu saya. Terus kayak belajar bikin PR gitu pasti carinya mamah dulu, baru kalau mamahnya nggak ada baru ke dedinya gitu. Itu aja Bu. Terima kasih. Saya pengen membantu untuk doing-nya. Jadi ini dapat lagi ibu bonek ya, ibu yang nekat ya. Ya Bu, bondo nekat. Ya, tapi juga bertekad untuk menjadi ibu yang baik untuk selanjutnya ya. Baru 5 tahun katanya kan. Nah, kita dari Ripka tadi sebetulnya dia kan negatif ya. Tetapi Vina bisa mendapatkan yang positif. Nah, itulah indahnya ya. Dari refleksi yang negatif kita dapat yang positif ya. Dari firman Tuhan contoh yang negatif kita dapat yang positif. Nah, memang kepada anak yang 5 tahun nggak mudeng, mama siapa di mata aku ini, siapa ya di mata anakku ini Deren ya, nggak ngerti dia. Tapi mama baik kok, mama nggak marah-marah. Nah, berarti di situ nanti misalkan ini doingnya ke depan ya, bisa diajak ngobrol anak ini. Jadi ketika kita itu berbicara sesuatu, mau memberitahu sesuatu, serius memberitahu, habis itu jangan ngomelin. Itu yang bisa dilakukan. Karena kadang-kadang kita itu maunya ngomong satu kalimat, rentengannya banyak. Nah, kalau anak tadi sudah berbicara bahwa mama baik, mama tidak marah-marah. Karena kalau bawel, kalau ngomongin banyak itu identik dengan marah-marah ya, seringkali ya anak menilai kita begitu. Makanya
Ini mumpung masih kecil, bangun satu hubungan yang baik, duduk baik, ngomong, ya bisa dikasih contoh, mau ngasih tahu, ingetin contohnya yang muntah tadi. Itu kan sudah nancep banget di mata anak. Itu bukan peristiwa kecil loh, itu peristiwa besar dalam diri anak karena dia mengalami sesuatu yang membuat dia tahu. Nah, seperti mama memberitahu ketika kamu mau loncat-loncat setelah makan akhirnya muntah, mama juga tidak pengen kamu nanti begini. Itu pasti akan nancep-nancep dan satu sub di pikiran anak itu akan tercatat. Ya, kiranya Tuhan menolong Vina untuk melakukan itu ya. Amin. Terima kasih Vina. Silakan ada ibu yang lain. Saya Bu. Ya, Saya. Oh, Stefaria juga ya. Oke, ini ya. Ibu Susan dulu ya. Habis Bu Susan. Oke. Stefania. Oke. Silakan, mari. Ya. Salam Bu Olive. Halo. Apa kabar? Saya kayaknya ketinggalan ya satu sesi. Satu sesi nggak ada info. Kalau saya pilihnya dari awal hijau sama kuning. Sebentar Bu, maaf satu sesi nggak ada info apa ya maksudnya? Yang kemarin 2 minggu lalu saya nggak ikutan. Oh, sebenarnya Ibu pengen ikut ya? Iya. Ibu nggak ada di grup? Nggak ada. Oh, Ibu mau dimasukin grup? Boleh. Soalnya saya ini HP-nya mati, ada nomor-nomor yang hilang. Tadi pagi saya baru ingat Ibu Susan, kok nggak connect saya. Oh, berarti belum kepegang nih, belum ke share gitu. Ya. Dimasukin aja. Masukin grup, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, saya pilihnya dari awal hijau sama kuning. Nah. Pas dibuka cocok kayaknya. Oh, bagus. Kalau saya lihat dia ketawa, kalau saya gembira, saya sukacita, saya ketawanya kayak seperti ini. Senang sekali gitu. Terus kalau dari saya pribadi, anak saya melihat saya sebagai rekan dan mitra. Segala tindakan anakku selalu dia bertanya, selalu dia sharing sama saya. Terus sering melakukan semua bersama-sama sejak kecil. Kalau dulu kerja hari Sabtu sama Minggu pasti bersama dia. Dan segala sesuatunya selalu dia kasih tahu sama saya. Saya ingin bisa selalu melaksanakan segala tindakan pekerjaan sama-sama dengan dia. Dan itu didasari dengan sukacita, kesenangan gitu. Baik jalan-jalan, makan, ngobrol. Saya sih pengennya ketawa-ketawa. Kalau serius jadi marah, jadi sedih, sebenarnya hati saya nggak mau kayak begitu. Dan selama dia SMA, saya setiap malam kami berdoa bersyafaat berdua. Jadi gantian. Kadang dia yang berdoa, kadang-kadang saya. Saya pengennya selalu bersukacita bersama dia. Joy adalah selalu setiap hari gitu. Terus saya tanya karena beda kamar aja. Saya chat tadi dia. Evelyn, Mama buat kamu apa? Karena anak saya cuma satu. Dia bilang Mama itu ya ibu saya, katanya yang melahirkan saya. Itu ungkapan cinta ya, ungkapan kasih sayang. Terus apalagi nakku bilang gitu kan. Oh, Mama itu tempat curhat aku, kata dia gitu, tempat curhat aku. Apalagi aku pengen berharapnya ada kalimat-kalimat yang lain, tapi dia kasih taunya katanya tempat curhat, tempat berlindung, tempat diberikan kasih sayang. Jadi hari ini saya bergembira, ya sukacita ya Bu Olive dapetin respon yang baik buat anak saya. Padahal saya punya rencana ntar malam mau saya tanya sama dia, apa sih saya di mata kamu, tapi dia udah jawab. Saya bersyukur segala sesuatu yang positif yang dia munculkan, bukan yang negatif ya, padahal banyak juga yang negatif, yang cerewet,
yang selalu ulang-ulang kalimatnya. Mama ini suka ulang-ulang terus. Kan tadi udah bilang 2 jam lalu atau kemarin dia bilang udah kasih tahu. Gitu Bu Olive. Terima kasih banyak ya atas kesempatan mendengar sharing ini. Ya. Gitu, Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih Bu, Ibu yang bersuka cita ya karena jadi teman curhat ya. Puji Tuhan. Ya, silakan. Sambung lagi. Silakan tadi Stefania ya, tadi sudah buka. Iya. Halo semuanya. Ya. Ibu. Ya, baru terlihat. Saya pertama kali join ini dan taunya juga dari Bu Uli dan mertua saya. Jadi, wah, bersyukur sekali sebenarnya bisa join. Jauh-jauh baru tahu. Saya padahal di Jakarta. Kamu sekarang di Jakarta atau di mana? Aku udah pindah ke Medan ini. Oh, sudah. Oke. Iya, dulu waktu masih sering ketemu sama Bu Olive kan masih single. Sekarang udah punya anak 1. Oke. Mungkin aku mau sharing sedikit. Dan di sini posisinya sebenarnya babyku tuh masih usia 5 bulan. Jadi mungkin aku paling junior di sini. Dan ini masih anak pertama. Tapi dari yang kita bahas dari tadi ada beberapa hal yang saya bisa maksudnya pelajari untuk diri saya sendiri. Dan memang saya sedang mengalami seperti bingung ya, ibu baru bagaimana gitu. Tapi dari 4 gambar itu tadi yang sebelah kiri, dari awal memang saya pilih yang gambar di bawah yang warna hijau. Ya, yang saya lihat di situ adalah ibu itu memiliki dunianya sendiri. Dia mungkin bisa tampil di depan banyak orang, itu tadi rame ya. Tetapi dia tertawa dengan dirinya sendiri gitu, seolah-olah ya this is myself ya, aku mungkin nggak bisa bergabung dengan mereka untuk tertawa lepas seperti itu. Ya bisa jadi seperti itu. Ini kan psychological-nya tergantung masing-masing orang yang melihatnya. Kalau saya melihat seperti itu, saya justru bisa tertawa lepas ketika saya sendiri, tidak di depan orang banyak gitu. Dan di sini yang saya tangkap adalah memang kalau saya refleksikan terhadap apa yang saya lakukan dengan anak saya selama 5 bulan dia lahir, begitu, saya masih benar-benar tertutup dengan diri saya sendiri. Tertutup dalam arti kata begini, saya merefleksikan, melihat kembali bagaimana saya bertumbuh dari dulu, gitu. Dan memang saya cukup introvert ya. Saya mungkin bisa berbicara, tertawa dengan ibu-ibu lain, orang yang lain begitu. Tapi jauh dalam hati saya tidak siap untuk membuka diri saya. Dan sampai hari ini itu menjadi pergumulan saya. Dan saya secara sadar tidak sadar melakukan itu juga ke anak saya begitu. Ketika saya berinteraksi dengan dia, saya belum bisa sepenuhnya menjadi diri saya sendiri. Maksudnya ya, oh, nak ini loh mama gitu, nggak bisa gitu. Terkadang ada waktu di mana memang saya menutup kebingungan saya, kekhawatiran saya itu dengan senyuman. Nah, tapi kembali lagi di gambar yang sebelah kanan itu ada 2 ya, yang anak itu. Mungkin kalau dibilang pasti yang mana, anak saya ini belum bisa saya tentukan secara pasti apakah yang warna kuning atau warna biru, tetapi mungkin lebih dekat ke yang warna kuning. Memang dari awal saya memilih itu. Kenapa saya bilang begitu? Ketika saya melihat itu rasanya seperti melihat seorang anak yang terlihat alive outside, tapi dead inside begitu. Dia seperti terkekang, tapi wajahnya itu berusaha untuk terlihat ya fine begitu kan. Nah mungkin ketika saya melihat anak saya gitu, ketika saya berinteraksi dengan dia, sorry ya saya sambil pegang si baby. Nah itu seperti melihat ketika anak saya memandang saya gitu, seolah-olah berkata, "Mami, I need more attention," gitu. Aku kan belum tahu apa-apa begitu. Aku butuh mami yang bisa ngajarin aku gitu. Badan aja baru mulai bisa berguling ya kan gitu. Dan dia pasti have no idea what to do kayak gitu. Dan kita sebagai seorang ibu yang saya pelajari dan saya percayai, ya kita bisa mengajarkan segala sesuatu kepada anak itu sejak lahir gitu. Dan I have no idea gitu loh apa yang harus saya lakukan dengan anak saya.
dengan posisi dia yang sekecil itu, saya takut saya salah mendidik dia begitu. Kekhawatiran itu pasti ada. Dan saya tidak mau nantinya anak saya menjadi seperti itu, menjadi yang terlihat hidup di luar, tapi dia merasa mati di dalam dirinya sendiri begitu. Dan hal-hal ini mungkin buat beberapa orang seperti bilang sama saya, kamu khawatir terlalu cepat. Tapi bagi saya ini akan menentukan ke depannya gimana anak saya akan bertumbuh. Begitu ya Bu ya. Koreksi saya kalau saya salah. Ini adalah maksudnya ini yang saya mengerti begitu. Dan seperti yang tadi ditanyakan, apa yang mau kamu lakukan begitu. Ya yang pasti memang kembali lagi dasar untuk membesarkan seorang anak kembali kepada firman Tuhan. Tetapi pada praktiknya mungkin ada beberapa hal yang ya itu tadi menjadi pertimbangan, menjadi kekhawatiran. Saya berharap saya bisa merubah diri saya sendiri gitu, dan ini sedang dalam proses. Dalam arti kata saya mau belajar supaya saya juga bisa lebih open up kepada anak saya, tetapi tidak menjadi seorang yang otoriter, tapi juga tidak terlalu membiarkan dia. Ya kembali lagi, pola asuh yang kita dapatkan dulu pasti ada efeknya dong sama kita sekarang ketika menjadi seorang ibu begitu. Nah mungkin ya itu yang mau saya bagikan gitu. Saya mau belajar lebih dalam lagi bersama Tuhan dan membuka diri begitu untuk bisa benar-benar anak ini nanti bertumbuh sesuai apa yang Tuhan inginkan, bukan seperti apa yang saya inginkan begitu. Mungkin itu saja buat ibu-ibu senior semuanya. Terima kasih. Ya Stefania, di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Semua punya pandangannya sendiri, ya. Tetapi dari pandangan berbagai orang kita bisa belajar. Nah, tadi Stefania mengatakan saya ini tertutup, sepertinya di luar ya, outside and inside itu tidak sama. Tetapi saya bersyukur karena hari ini kamu sudah melakukan satu perubahan. Kenapa? Karena kamu bisa menyatakan itu di sini dan engkau sudah berubah. Ya Nak, kamu sudah berubah hari ini. Kamu bisa menyatakan bahwa diriku itu seperti ini. Nah, perubahan itu menjadi perubahan kalau awalnya kamu sudah berani menyatakan dirimu. Kamu sudah ada terjadi perubahan dalam dirimu dengan menyatakan siapa dirimu. Ya, keren banget loh ini, dalam banget loh ini ya. Jadi nanti terus belajar saja. Perjalanan masih panjang. Nanti bisa lihat video-video yang lalu ya, yang warisan pola asuh juga. Kita memang semua punya warisan pola asuh dari orang tua. Dan seringkali pola asuh yang kita terima itu kalau menyenangkan hati kita, kita gampang lakukan ya. Untuk duplikasi, untuk menolong melakukan seperti yang dulu saya pernah terima. Tetapi kalau pola asuh itu yang membuat saya tidak nyaman, dan saya tidak mau lakukan itu lagi, justru seringkali juga bisa muncul. Karena ketidaksukaan kita itu bisa muncul, kita melakukan seperti yang kita tidak suka. Namanya juga manusia kan, seperti Paulus bilang, apa yang ingin aku lakukan tidak bisa aku lakukan, justru yang tidak mau aku lakukan itu yang aku lakukan. Nah disinilah sebagai ibu muda, you bisa ambil baca-baca buku psikologi untuk memperlengkapi kamu bagaimana nanti mengikuti tumbuh kembang anaknya Stefania, ya. Kiranya Tuhan menolong Stefania ya. Mari kalau mau hadir terus di RM, nanti bisa minta nomor teleponnya supaya banyak mendapatkan masukan dari ibu-ibu yang sudah makan asam garam lebih banyak ya. Memang. Boleh. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Stefania, terus bertumbuh, berkembang dan menjadi ibu yang baik buat anak. Ya, silakan siapa lagi yang mau sharing? Boleh saya, Bu. Ya, Bu Flora, monggo silakan. Terima kasih, senang sekali hari ini untuk bisa share-nya Ibu. Firman Tuhan dan juga untuk point of view-nya, saya pilih tadi waktu warna kuning dan hijau. Iya, waktu dibuka gambar, wow gitu kan, kayaknya hidup gitu. Ya untuk gambar yang dari gambar yang kuning, saya sih responnya begini. 1 menit yang lalu pasti ini si anak dengan orang tuanya bermain dan diskusi. Ada ini loh yang namanya main tanam badan misalnya ya. Misalnya mereka
Iya. Dan mungkin si anak hanya karena itu bermain dengan pasir itu kan menyenangkan bagi mereka gitu ya, mau gitu ya, mau dan karena yang melakukan adalah orang tuanya, dia bersedia gitu. Nah, setelah selesai ditanam, setelah 1 menit berikutnya lah kita katakan, nah dia ternyata mungkin rasakan di dalam itu dingin, seperti padat, sesak atau gimana gitu kan. Sebenarnya dia tampilan wajahnya itu nggak sesuai dengan sakit yang ada di dalam gitu ya, karena badannya ditenggelamkan, dia itu tidak sakit karena itu pasir itu hanya karena dingin, tapi mungkin karena dia tidak mengerti, dia ekspresinya seperti ketakutan sekali, seperti kesakitan, tapi ekspresi wajah tidak sesuai dengan rasa sakit yang di dalam, tenggelam gitu ya. Mengi-mengi dah. Nah, ini yang anak-anak. Anak ya. Kemudian kalau dari gambar yang hijau, saya sebelumnya menilainya begini, mungkin ini dalam satu pertandingan ya, pertandingan apa gitu yang ramai orang, kemudian nah tim ibu ini atau ibu ini pribadi tadinya seperti nggak dapat juara gitu karena mungkin ada kesalahan apa gitu ya, ternyata setelah diumumkan yang juara adalah, nah ternyata grup mereka atau ibu ini, wah mereka tertawa sekali dengan lepas, dengan apa adanya gitu ya, nggak nyangka gitu, kalau tadi ada kesalahan kok, ternyata juara ya gitu ya. Jadi ini hal yang saya lihat dari gambar ini. Nah jadi yang bagi saya sih hari ini gitu ya, khususnya kalau kemarin ibu sudah informasikan acara kita, malam itu biasanya kami hanya doa syafaat, sudah ada doa bagi topik doa sama anak-anak gitu sama Bapak. Nah semalam pas Bapak tidak ikut bergabung doa syafaat, lalu saya tanya, nah yuk kasih poin buat Mama, poin apa? 5 poin yang menurut kamu Mama positif atau yang menyenangkan apa? 5 poin yang negatif atau tidak menyenangkan apa gitu. Nah mereka keluarin lah Mama, oh Mama hebat gitu, kenapa hebat gitu kan? Karena sudah lahirin kami gitu. Oh iya terima kasih, itu kan karena Tuhan ya. Terus apalagi, oh Mama pintar masak gitu ya, masaknya enak gitu. Oh itu versi mereka, itu sebenarnya nggak enak kali lah. Itu versi mereka gitu ya. Nah kemudian apalagi, oh Mama itu ya suka bilangin apa yang memang pas suka bilangin, jadi kami tahu gitu ya. Oh ya, jadi 5 poin yang saya minta untuk dari mereka positif mereka ucapkan. Lalu yang negatif apa gitu, yang atau yang nggak suka apa ya gitu, mereka nggak susah carinya apa ya gitu ya. Oh kalau misalnya beli sesuatu, kalau kami nggak ikut nggak sesuai dengan pilihan, nah gitu ya. Nah jadi tapi dia udah payah carinya gitu, apa poinnya nggak suka gitu ya, apa gitu ya. Nah jadi itu secara apanya. Lalu bagi saya sih untuk apa tadi yang poin bahwa apa yang ke depan gitu ya untuk mau dilakukan. Bagi saya pentingnya begini, bahwa untuk menanamkan kepada anak dalam memikirkan, menyikapi, merespon sesuatu lebih dalam ya, banyak berdoa dan akhirnya bisa memutuskan yang tepat. Satu, yang kedua menyiapkan anak untuk apa aja yang kemungkinan dihadapi, dia siap gitu ya. Karena kadang-kadang nggak seperti yang dia rasakan, nggak seperti yang dia harapkan gitu. Jadi dia harus siap baik buruknya nantinya yang akan didapat, melakukan sesuatu, diresponi sesuatu, menyikapi sesuatu, ya bagi saya ini perlu dipersiapkan dengan situasi zaman dan keadaan kita saat ini gitu. Jadi mereka perlu matang, perlu dewasa, walau saat ini anak-anak masih kelas 5 SD sama kelas 1 SD Ibu ya. Jadi itulah yang boleh saya bagikan bagi kita di share kita hari ini, dan saya senang sekali, itu juga Seva, saya senang karena ya kami satu tim, Bu Ulihi juga, Bu Juliet mertuanya Seva juga. Iya, jadi kita bisa menambah waktu untuk share ini di Medan dan Tanah Karo, Ibu. Oke, terima kasih Ibu semua. Sharingnya bahagia ya, bahagia ya, Ibu yang bahagia ini ya. Ya memang apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Ini mengiris hati saya karena di dalam saya itu guru TK, tetapi saya banyak warisan masa lalu yang keluar. Jadi walaupun saya belajar psikologi anak, ternyata susah dalam penerapannya waktu anak-anak saya kecil gitu ya. Jadi kiranya itu tidak membuat saya sharing ini supaya menolong ibu-ibu. Kalau kita sudah tahu mau melakukan sesuatu yang baik, seringkali yang masa lalu kita itu menunggangi.
Jadi bagaimana kita betul-betul memohon kekuatan Tuhan untuk bisa melakukan apa yang mestinya baik kita lakukan. Ya. Ibu RM, sekarang kita sudah di jam yang harus mengakhiri. Ya. Apakah masih ada banyak yang mau sharing? Coba buka. Kalau tidak, kita kan memang harus akhiri ya. Jadi silahkan bisa ngetik di kolom chat ya. Kita akan akhiri di jam kita yang sudah kita sepakati bersama di 11 kurang 1/4. Ada yang mengusulkan, Bu, dibuat jam 11. Wow, jam 11 apakah merasa oke atau merasa terlalu lama nanti ya? Ada orang yang sekarang ini mungkin juga lagi pengen sharing gitu. Nah, ya, Shalom Bu, boleh saya sharing sedikit? Oh, sebentar ya. Kita tepati waktu dulu. Kita oke dulu, selesai dulu. Halo ibu-ibu, boleh buka mic? Kita selesai dulu ya. Iya Bu. Nah, ya selesai dulu Bu. Iya Bu, tutup. Terus sebentar ya. Kita selesai dulu sampai jam ini, kita tutup dulu. Yang masih mau sharing lagi nanti tetap tinggal. Saya biasanya buka seperti itu ya. Jadi memang yang punya waktu yang mau sharing, tetap yang mau dengar lagi tinggal ya. Kita mau buka foto dulu ya Vina. Nanti sebelumnya kita akan berdoa. Nah, sebentar kita stop sharing dulu ya. Kita mau berdoa dulu ya. Ini hari ini banyak sekali puji Tuhan ya. Ini kalau memang segini ini susah kalau mau sharingnya bersama kan berjam-jam nanti ya. Nah, nanti lain kali boleh diketik di situ ya, diketik di chat ya, kolom chat ya. Nanti yang mau tinggal boleh ya, coba kita lanjut sharing. Kita sudahi dulu, kita mau berdoa dulu, kita doakan untuk Stefanus yang akan ambil di Akwal ya, kepolisian, kiranya Tuhan akan menolong, menyatakan kehendaknya. Ibu Eli juga siap jadi penopang anaknya dalam berjuang ya. Kita berdoa dulu mengakhiri sebelum kita nanti foto baru kita lanjut ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini hamba-Mu boleh melihat bagaimana wanita-wanitanya Allah ini rindu untuk menjadi ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang menjadi pahlawan buat anak-anaknya, ibu-ibu yang terus mau bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengasuhan mereka kepada anak-anak. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan, hikmat Tuhan turun atas semua setiap kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam diri kami ini selaku wanita dan juga di dalam keluarga kami. Akhirnya kami menyerahkan juga Stefanus ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah cita-citanya ditaruh dalam tangan Tuhan, menjadi nyata oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan topang Ibu Eli untuk menguatkan juga Stefanus. Bapak yang di surga, kami akan mengakhiri pertemuan kami. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami dijadikanlah ibu yang sungguh-sungguh syukur kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua katakan amin. Yuk kita foto dulu. Ibu-ibu foto ya Ibu, buka kamera. Ya, kamera yuk semua. Kelihatan cantiknya. Bu, Oppo 31 nih siapa nih? Yang RF ini siapa ya? Wow, terima kasih. Oppo 31 Bu Susi. Ini ada dua itu ya. Dua layar ya. Ya. Di saya hanya satu, Bu. 31. Hanya satu tapi ya 31 masuk satu layar saya. Oh, gitu. Oke. Jadi foto beberapa pose boleh, Bu. Ya. Satu pose itu dibawa. Kita ibu tangguh. Yes. Kita ibu tangguh ya. Gini ya. Ya gini ya berarti ya. Gini lagi dong. Yes. Oke. Kehitung ya, Bu. Ya. Gininya jangan berang ya. Beda loh. Begini dan gitu ya. Beda loh ya. Jadi gini ya. Ayo, diperlihatkan semua. 1, 2, cheers. Yes. Sudah? Bu, sekali lagi mau ganti pose atau sudah?
Udah, satu saja, tapi boleh gaya lagi seperti tadi, tapi gini caranya. 1, 2, 3. Ya, gitu. Karena tadi ada yang sudah turun, saya lihat. Yuk, 1, 2, 3 langsung gini ya. 1, 2, 3. Yes. Sebentar, Bu, tunggu dulu. Belum. Yuk, diulang ya. Yuk, 1, 2, cheers. Cheers. Sudah. Nah, terima kasih untuk yang sudah hadir. Yang mau tinggal lanjut, mari silahkan. Saya tidak close. Sebentar, saya